Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasrul SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 25020810330 pada hari ini Senin tanggal 6 bulan Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Integral Hidayatullah Konawe kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, cerdas, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya, kepada peserta kelas dipersilahkan untuk membaca doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi wa irsal mursalin wa ilhaman rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran, biasanya kita selalu membaca ya surah pilihan, yaitu ya surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya, baiklah, kita akan bersama-sama membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ya, baiklah, sebelum kita belajar, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik namanya. Arina Mutmainah Hadir.
bahagia. Ya. Kemudian Afra Sakina. Ya, semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala secepatnya. Ya, agar bisa kembali bersama-sama kita belajar di kelas ini, di sekolah ini. Ya, di sekolah yang sama-sama kita cintai. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, sebelum kita lanjut, Pak Guru akan bertanya kepada kalian, kapan terakhir kalian merasa tenang setelah sholat atau berzikir? Ya, silakan. Terakhir saya merasa sangat tenang setelah salat tahajud pada malam Jumat karena saya merasa doa saya sudah khusyuk. Ya, mumtaz. Ada yang bisa jawab lagi? Saya merasa damai berzikir pagi sebelum berangkat sekolah karena hati jadi lebih tenang dan lebih lapang. Alhamdulillah, mumtaz juga. Ya, kita berikan aplaus kepada yang menjawab tadi keduanya. Baiklah. Ya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yang pertama menjelaskan pengertian dan dalil tentang sholat dan zikir. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hikmah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah terkait kurangnya perhatian. Ya, menyelesaikan masalah terkait kurangnya perhatian terhadap sholat dan zikir di kalangan remaja. Ya, kemudian yang keempat, menyajikan hasil diskusi. Kemudian yang kelima, menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan khusyuk dalam sholat dan zikir. Ya, baiklah, Pak Guru akan membagi kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3. Ya, baiklah, Pak Guru akan menjelaskan. Ya, jadi makna menghadirkan sholat dan zikir, ya berarti membiasakan diri mengamalkannya dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan konsistensi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas ya, jadi menghadirkan sholat dan zikir berarti membiasakan diri mengamalkannya dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan konsistensi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fungsi dan manfaat sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Bagaimana, semuanya masih semangat? Lebih semangat. Alhamdulillah. Ya, cara menghadirkan sholat dalam kehidupan. Yang pertama, melaksanakan tepat waktu, berjamaah, ya menjaga wudu. Ya, jadi ya para sahabat ya dan Rasulullah sendiri selalu menjaga
menjaga wudunya. Bahkan ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, yang terdengar terompahnya di surga, ya, pada saat beliau masih hidup. Ya, ada yang tahu siapa kira-kira orangnya? Ya, yang amalannya menjaga wudu, yang menjaga wudunya. Dia adalah seorang budak. Siapa kira-kira namanya? Ya, namanya Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Ya, beliau, ya, alhamdulillah, ya, selalu menjaga wudunya. Ya, selalu menjaga wudunya. Akhirnya, ya, sampai Rasulullah mengatakan bahwa terompahnya sudah terdengar di surga. Ya. Lanjut. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap gerakan dan bacaan, ya, sholat mengandung doa dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap, ya, kita sadar bahwa setiap gerakan dan bacaan sholat mengandung doa dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada saat kita sholat semuanya sudah hilang, ya, semuanya fokus, ya, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanan, pakaian, kemudian yang lain-lainnya itu, ya, kita lupakan dulu. Ya, jangan diingat pelajarannya, kita fokus kepada, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang dalil anjuran zikir. Ya, Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ya, ini sering kita baca, ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Kemudian yang kedua hadisnya, hadis tentang, ya, anjuran zikir, yaitu perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak berzikir, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Bagaimana semuanya? Masih semangat? Lebih semangat. Alhamdulillah. Kita lanjut yang lain. Biasanya yang baik-baik, ya, kita membaca doa yang baik pula. Kemudian yang kedua, alhamdulillah. Ya, kalau kita di sini, ya, insya Allah, ya, mulai dari habis, ya, pada sholat subuh sudah wirid, kemudian asar wirid, kemudian baiklah, kita akan diskusi, ya, diskusi dan mengerjakan tugas kelompok. Ya, kita akan mengerjakan lembar kerja, ya, peserta didik. Ya, di dalamnya Pak Guru akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, di situ, ya, lihat baik-baik, bacalah Quran Al-Ankabut ayat 45 dan Quran, ya, surah Ar-Ra'd ayat 28. Aktivitas yang baik-baik. Ya. Ya, biasanya kalau basmalah itu mulai, biasanya, ya, kita pada saat memulai pekerjaan yang baik. Ya. Kemudian hamdalah biasanya setelah selesai melaksanakan pekerjaan yang baik pula. Ya. Kemudian yang kedua,
diskusikan pernyataan berikut dalam kelompok. Yang mau didiskusikan yang pertama, apa arti sholat bagi seorang muslim? Apa arti sholat bagi seorang muslim? Kemudian yang kedua, mengapa zikir penting dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa zikir penting dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian yang ketiga, apa akibat jika seorang remaja lalai dari sholat? Lalai dari sholat dan zikir. Kemudian yang keempat, buatlah solusi praktis agar sholat dan zikir hadir dalam kehidupan remaja. Baiklah, Pak Guru akan membagikan satu membagikan lembar kerja siswa. Ini kelompok silahkan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, ditanyakan kembali. Gampang. Mungkin jawabannya saja yang susah tapi insya Allah tidak akan susah karena sudah kita pelajari. Biasanya yang cepat selesai ini Amina kelompoknya. Baiklah, silahkan kelompok 1 naik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, hasil diskusinya tadi. Di depannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan membacakan Quran surah Al-Ankabut ayat 45 dan Quran surah Awal ayat 28 beserta dengan hasil diskusi pendapat kami. Kita beri aplaus kepada baiklah, sekarang giliran kelompok 2. Bismillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok menyiapkan surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu
Aplaus kepada kelompok 2. Baiklah, giliran kelompok 3 di antaranya ya. Ya, silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan surah Al-Fatihah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengikuti apa yang kamu kerjakan. Ya, sebentar. Surah Al-Araf ayat 42. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Sebentar. Selanjutnya kami akan membacakan hasil tiga kelompok kali. Silakan. Satu, sholat dari seorang muslim. Sholat mencegah perbuatan dosa, menjaga akhlak dan hati disiplin. Dua, memperhatikan penting dalam kehidupan sehari-hari. Zikir menjadi penguat iman yang menunjuk hati dan hati masalah. Tiga, kalimat jika seorang mengambil air dari sholat dan zikir. Kehilangan kedekatan dengan Allah dan menyenangkan Tuhan. Empat, solusi praktis agar sholat dan zikir hati yang kita semasa. Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, alhamdulillah semuanya sudah tampil. Ya, baiklah anak-anakku yang hebat, yang Pak Guru banggakan. Ya, kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, sholat adalah tiang agama, ya, sarana komunikasi dengan Allah serta melindungi seorang muslim dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, sudah kita bacakan tadi. Ya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, dirikanlah sholat. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Zikir, ya, zikir sangat penting karena membuat hati tenang, ya, kemudian menumbuhkan keimanan dan mengingatkan manusia untuk selalu dekat dengan Allah. Ya, itu yang kedua. Ya, si tenang, ya, sudah kita ya bersama-sama tadi bacakan ayatnya. Ya, semuanya sholat, ya, sholat tepat waktu. Ya, karena mulai dari isya, subuh, ya, kemudian zuhur, ya, maghrib, ya, kemudian kembali lagi, ya, mulai dari yang tadi, ya, mulai dari isya, subuh, ya, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ya, jadi ya, itu ya yang keempat,
ya solusi praktis agar ya sholat dan zikir hadir dalam kehidupan remaja, ya antara lain membiasakan sholat tepat waktu, menjadikan zikir sebagai rutinitas ya harian, kemudian membuat ya pengingat ibadah. Ini yang pentingnya juga, membuat pengingat ibadah, biasanya ya alarm. Tapi kalau meneladani orang-orang yang rajin beribadah, ya jadi yang teman-temannya yang kurang rajin beribadah jangan diteladani. Ya, yang dianjurkan itu adalah meneladani orang-orang yang rajin beribadah. Ya, itulah kesimpulan kita pada kesempatan ini. Bagaimana semuanya, masih semangat? Lebih semangat. Ya, alhamdulillah. Ya, kita lanjut. Jadi refleksi pembelajaran kita pada kesempatan ini, ya, apa manfaat sholat dan zikir bagi ketenangan jiwa? Ya, jadi refleksi kita pada kesempatan ini, apa manfaat sholat dan zikir bagi ketenangan jiwa? Ya, manfaatnya yaitu menjadi penolong dalam menghadapi kesulitan. Yaitu yang pertama ya, menjadi penolong dalam menghadapi kesulitan. Kemudian yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sudah kita baca tadi ya ayatnya, ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang ketiga, membentuk disiplin, tanggung jawab dan ketenangan jiwa. Ya, alhamdulillah. Baiklah, Pak Guru akan memberikan ya PR kepada kalian semua. Ya, dengarkan baik-baik dan ya catat ya. Sudah siap? Ya, catatlah pengalaman pribadi sholat dan zikir kalian selama 1 minggu. Ya, catatlah pengalaman pribadi sholat dan zikir kalian selama 1 minggu. Ya, jadi misalnya 1 minggu itu ya rajin dan disiplin sholat. Ya, disiplin sholat dan zikir tepat waktu, maka ya dicentang. Kemudian pada waktu itu ada yang terlambat, misalnya masuk sholat atau zikirnya terkendala karena sesuatu. Ya, kita akan tutup pelajaran kita pada kesempatan ini ya dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.